Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Rubita Hidatullah. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah PSSI dengan materi keselarasan strategi SI dengan bisnis. Oke, kita mulai saja yang pertama. Oke, hubungan strategi SI dengan bisnis sebagai pedoman, lalu sebagai batu loncatan, dan sebagai keberlanjutan bisnis. Strategi SI sebagai pedoman maksudnya adalah strategi SI menjadi acuan dan menjadi landasan dalam mengelola infrastruktur maupun komponen-komponen TI untuk menunjang bisnis. Sedangkan sebagai batu loncatan maksudnya adalah sebagai pendukung bagaimana bisnis dapat berjalan, dapat bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya sebagai keberlanjutan bisnis maksudnya adalah bisnis tidak mungkin berjalan di tempat. Oleh karena itu bisnis perlu dibantu oleh suatu tools, dalam hal ini adalah IT dan juga strategi SI. Selanjutnya ciri-ciri strategi SI. Apa sih ciri-ciri strategi SI? Strategi SI mempunyai ciri-ciri meraih keuntungan, improvement, bicara tentang eksternal, lalu memenuhi kebutuhan customer. Meraih keuntungan tersebut adalah berkaitan dengan bisnis. Jadi strategi SI tidak semerta-merta dibuat hanya memenuhi persyaratan, namun juga harus mempertimbangkan bisnis dan jalannya proses bisnis. Lalu improvement, yaitu mana mungkin strategi SI digunakan untuk hanya jalan di tempat. Oleh karena itu setiap waktunya harus perlu diadakan improvement dan perbaikan dalam pelaksanaannya. Lalu bicara tentang eksternal, yang mana strategi SI ini tidak hanya digunakan oleh internal perusahaan saja, namun juga perlu melibatkan pihak eksternal ataupun pihak-pihak yang terkait oleh proses bisnis yang didukung oleh strategi SI atau TI tersebut. Lalu memenuhi kebutuhan customer. Salah satu alasan mengapa perusahaan menggunakan IT adalah untuk memenuhi kebutuhan customer atau lebih dekat dengan customer. Sehingga jika dibahas lagi bahwa strategi SI ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan dari segi operasional sehari-hari untuk menunjang bisnis maupun untuk memenuhi kebutuhan customer. Oke. Selanjutnya peran strategi SI dengan bisnis. Oke. Peran nyata strategi SI dengan bisnis satunya adalah menyediakan informasi untuk pengembangan strategi. Oke, sebagai yang kita tahu bahwa komponen IT yang terdiri dari hardware, software, jaringan, lalu data, itu menyediakan informasi yang mana informasi tersebut akan diolah nantinya untuk mengembangkan strategi maupun bisnis perusahaan. Informasi tersebut didapat dari yang tadi, komponen IT. Lalu selanjutnya meningkatkan layanan produk. Ini juga berkaitan dengan strategi SI, yang mana meningkatkan layanan produk tersebut merupakan hasil dari menyediakan informasi atau adanya informasi yang disajikan oleh komponen IT. Selanjutnya integrasi efektif. Peran strategi SI dengan integrasi efektif ini adalah salah satunya, contohnya adalah penggunaan ERP maupun website perusahaan yang mana menyajikan produk maupun dapat menerima masukan dari konsumen.
Selanjutnya adalah menghubungkan organisasi dengan customer atau supplier. Sebagai contohnya, menghubungkan organisasi dan customer atau supplier yaitu adalah website tadi, website untuk menghubungkan organisasi dengan customer maupun supplier maupun ERP maupun software IT lainnya. Untuk itulah mengapa strategi SI perlu dikembangkan, perlu digali lebih dalam di dalam sebuah perusahaan, karena peran strategi SI terhadap bisnis itu adalah peran yang nyata, peran yang dapat dirasakan manfaatnya terutama pada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan IT untuk menunjang bisnis utamanya. Oke, selanjutnya, tidak semua strategi SI yang direncanakan dapat berhasil menunjang bisnis mereka. Ada beberapa kegagalan yang dapat berakibatkan strategi SI tersebut gagal dilaksanakan dan mengganggu operasional. Yang pertama adalah kegagalan teknis. Kegagalan teknis tersebut merupakan kegagalan di mana ketika pelaksanaan dalam menggunakan teknologi atau operasional sehari-hari. Misal saja kegagalan ketika software sedang rusak karena adanya akses dari pihak yang tidak diinginkan maupun dari virus dan semacam sebagainya. Lalu kegagalan proyek. Strategi SI di gagal proyek adalah di mana kegagalan tersebut terjadi ketika sebuah perusahaan menginginkan proyek dalam bidang IT, tentu saja pengadaan peralatan maupun pengadaan sebuah software atau aplikasi. Proyek tersebut gagal karena biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan, namun hanya sebatas proyek yang diadakan secara rutinitas. Lalu kegagalan organisasi. Kegagalan organisasi maksudnya adalah ketidakmampuan organisasi dalam mewujudkan strategi SI maupun SI-nya itu. Jadi ada ketidakmampuan. Lalu kegagalan lingkungan adalah bagaimana strategi SI ini tidak cocok dikembangkan di lingkungan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Karena setiap organisasi atau perusahaan memiliki mempunyai karakteristik yang berbeda tentang proses bisnisnya. Kita tidak bisa menyamakan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan teknologi IT yang sama. Lalu kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan adalah ketika sedang proses pelaksanaan proyek. Kalau proyek tadi adalah kegagalan ketika sedang merencanakan proyek, sedangkan kegagalan bangunan adalah kegagalan ketika sedang melakukan proyek itu tadi. Misal pembangunan sebuah atau develop sebuah website, sebuah aplikasi. Nah, kegagalan terjadi karena tidak adanya strategi SI yang memadai dan tidak dapat menjawab kebutuhan bisnis. Lalu kegagalan penggunaan. Kegagalan penggunaan adalah ketika sebuah teknologi atau IT sudah dibuat dan sudah saatnya untuk digunakan. Nah, kegagalan tersebut dikarenakan para pekerjanya atau para staffnya yang tidak memiliki kemampuan yang cukup. Lalu ada juga karena faktor penggunaan yang faktor dari software atau IT-nya, sehingga tidak bisa memenuhi dari ekspektasi pengguna. Oke, setelah kita mengenai kegagalan pada penyelesaian macam-macam kegagalan, selanjutnya adalah contoh kasusnya pada kegagalan perencanaan penyelarasan strategi SI ini adalah kegagalan penerapan ERP di sebuah perusahaan, yang mana sebuah perusahaan tersebut sudah mengalokasikan dana yang tidak murah untuk investasi di ERP.
udah menyewa konsultasi ERP yang besar, yang terkenal, namun gagal karena yang tadi sudah dibilang adanya kegagalan di faktor tersebut, teknis, proyek, organisasi, lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita pindah ke contoh kasus penyelarasan strategi SI dengan bisnis. Oke, contoh kasus yang kita punya kali ini adalah Netflix dan TV kabel, penyedia layanan TV kabel. Netflix adalah penyedia tayangan yang berupa film maupun hiburan yang bisa dirasakan atau bisa dinikmati jika kita telah berlangganan membayar secara bulanan. Keunggulan Netflix dibanding TV kabel biasa adalah Netflix tersebut menggunakan perencanaan strategi SI yang cukup matang, yaitu dia menggunakan big data analisis dan juga kecerdasan bisnis untuk mengetahui mana TV program maupun film favorit yang diminati oleh para pelanggannya. Sedangkan kalau penyedia TV kabel biasa, mereka hanya menggunakan intuisi serta kuesioner biasa untuk mendapatkan jawaban dari para pelanggannya. Manakah film yang bagus dan bisa terjual dengan baik. Karena Netflix menggunakan langkah-langkah yang lebih maju, maka akhirnya saat ini penyedia TV kabel sudah mulai kewalahan dalam menampilkan atau menyajikan program-program TV atau film-film andalan. Sedangkan Netflix, bagaimana yang kita ketahui, sudah menggunakan big data analisis dan kecerdasan bisnis dalam mengolah informasi yang didapatkan dari pelanggannya. Netflix lebih unggul karena bisa menyajikan program yang dapat memenuhi kebutuhan yang dapat diinginkan oleh konsumennya. Kasus berikutnya adalah e-news atau berita online dengan penyedia berita biasa, atau dalam kasus ini contohnya detik.com dan koran biasa. Detik.com yang awalnya malah merupakan bukan penyedia koran, namun sekarang lebih banyak diminati karena semakin berkembangnya zaman, orang-orang sudah memiliki dan memudahkan serta mudah dalam mengakses internet. Oleh karena itu, detik.com memiliki strategi yang luar biasa, yaitu dapat membaca peluang sehingga lebih dipilihlah koran digital dibanding koran biasa. Koran biasa, meskipun koran biasa juga terkadang kontennya juga lebih akurat, kontennya lebih bisa dipercaya, namun tidak menutup kemungkinan e-digital ini akan terus berkembang dan koran tersebut akan ditinggalkan, karena yang sudah kita ketahui koran juga harus perlu membayar, sedangkan detik.com, Kompas, dan lain-lain sebagainya tidak perlu membayar, hanya perlu mengakses internet saja. Namun perusahaan koran kali ini juga selangkah lebih maju juga, karena secara bertahap juga mengembangkan websitenya, yang mana website tersebut merupakan memiliki isi yang sama dari koran, cuman hanya ditampilkan dalam bentuk berbeda. Oleh karena itulah
perlunya penyelarasan antara strategi SI dan bisnis yang dijalankan. Oke. Selanjutnya adalah toko jual beli, yang mana di satu sisi kita punya toko jual beli online seperti ini, jadi Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya, dan juga di satu sisi kita mempunyai toko jual beli konvensional. Mengapa kita perlu melakukan strategi di dalam bisnis jual beli ini? Karena semakin kesini, semakin zaman berkembang, para pelaku bisnis maupun para konsumen juga sudah melihat kemudahan dalam melaksanakan jual beli. Oleh karena itulah strategi SI yang dimiliki oleh Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya juga dapat melihat peluang tersebut, di mana memiliki inovasi-inovasi baik dalam kemudahan mengakses, lalu berbagai macam produk yang dijual, lalu proses pembayaran maupun pengiriman. Sedangkan di toko konvensional atau toko-toko yang masih harus bertemu antara penjual dan pembelinya memang mempunyai kelebihan tertentu, yaitu mungkin kita bisa langsung melihat apa saja barang yang dijual, namun juga di suatu sisi memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah kita tidak bisa melihat apapun benda yang kita cari dalam suatu toko saja, kita harus pindah-pindah ke toko lain. Dan juga mungkin karena waktu yang kita tidak punyai, sehingga kita tidak punya waktu untuk pergi ke toko tersebut. Begitulah para pelaku bisnis dalam jual beli online ini, dalam penyedia layanan jual beli online ini dapat melihat peluang dari proses bisnis utamanya. Dia menentukan strategi SI-nya untuk menjalankan proses bisnis. Oke, cukup sekian mengenai penyelarasan antara strategi SI dengan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.